Nah, New Deal Policy for Papua ini sebenarnya sebuah instruksi presiden yang diharapkan mampu melakukan percepatan dari otonomi khusus yang ingin dilakukan. Basisnya adalah otonomi khusus. Sayang, sekali lagi sayang, ini tidak berjalan dengan baik. Banyak persoalan mengapa ini tidak berjalan dengan baik dari New Deal itu. Sehingga hal-hal yang ingin dicapai di dalam otonomi khusus itu melalui Inpres nomor 5 itu tidak berjalan dengan baik juga pada akhirnya. Relasi di antara Jakarta dan teman-teman di Papua itu ada gap yang besar di situ yang namanya konsistensi terhadap pelaksanaan otonomi khusus itu. Salah satu penyebab dari banyak penyebab otonomi khusus tidak berjalan dengan baik itu adalah tidak ada sebuah badan atau tidak ada sebuah unit atau apapun namanya yang melakukan tugas untuk mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi khusus itu. Maka pemerintah belakangan ini mengeluarkan Perpres nomor 65 dan 665 itu adalah Perpres yang terkait dengan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Sementara Perpres nomor 66 itu adalah Perpres tentang pembentukan unit percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat dalam rangka melakukan tugas-tugas percepatan pembangunan di Papua itu. Kalau pada Inpres nomor 5 itu pendekatan sosial ekonomi itu lebih menonjol dan bahkan pendekatan yang lain seolah-olah dinafikan, Maka di dalam Perpres nomor 66 ini, pendekatan itu ditambah dengan pendekatan sosial politik dan budaya. Dilaksanakan dalam konteks pendekatan sosial politik dan budaya adalah memetakan persoalan-persoalan yang terkait dengan persoalan-persoalan politik di Papua. Salah satu di antaranya adalah persoalan-persoalan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat Papua menuntut dibentuknya misalkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Mari kita lihat ini tentu. Oleh karena itu, persoalan ini menjadi penting. Dan saya melihat persoalan ini sangat penting. Kenapa? Di mata saya, setidaknya dari pengetahuan saya selama ini terhadap hal-hal yang terjadi di Papua, yang memungkinkan internasionalisasi persoalan Papua itu hanya melalui pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, pendekatan keamanan itu memang diturunkan oleh pemerintah, baik sejak Inpres nomor 5 tahun 2007 maupun di dalam Perpres ini. Pendekatan keamanan memang diturunkan serendah-rendahnya. Walaupun kita juga tahu bahwa pada pelaksanaan Inpres nomor 5 tahun 2007 itu juga kurang berjalan. Tetapi saya sebagai ketua unit harus berupaya bisa menjalankan mandat ini, bisa menjalankan tugas ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, apalagi terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dikatakan pelanggaran HAM berat. Pendekatan keamanan tentu terkorelasi dengan persoalan-persoalan pelanggaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu patut kita terjemahkan kembali secara benar. Seharusnya seperti apa kita harus menjalankan pendekatan di Papua dari aspek keamanan. Menghilangkan pendekatan keamanan sama sekali juga tidak mungkin, sebab pendekatan keamanan itu tetap dibutuhkan. Tetapi pendekatan keamanan yang proporsional menurut saya adalah pendekatan yang baik.
isu di Papua soal korupsi luar biasa. Saya setidaknya mendapat banyak informasi terkait dengan korupsi yang terjadi di Papua. Tentu ini harus menjadi concern dari unit percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Percepatan pembangunan Papua tidak mungkin bisa berjalan kalau korupsi itu masih terjadi. Saya paham bahwa pendekatan untuk melakukan pemberantasan korupsi ini bukan persoalan yang sangat sederhana. Bukan persoalan sederhana, tetapi persoalan yang sangat complicated. Begitu. Tetapi mendorong, memastikan agar pemberantasan korupsi di Papua berjalan, ya aku harus menjalankannya. Oleh karena itu, tugas-tugas KPK, tugas-tugas badan-badan yang terkait dengan pemberantasan korupsi di Papua harus saya dorong bisa berjalan. Dan saya mempunyai kewajiban untuk bisa mendorong ini agar ini bisa berfungsi dengan baik. Apapun korupsi harus bisa dihentikan di Papua. Karena kita tahu korupsi inilah yang menjadi malapetaka di Papua. Dengan bentuk yang trapesium semacam ini, maka akan sangat sulit kalau kita memberikan fokus itu kepada kelompok yang di atas. Bukan ditinggalkan, tetapi akan sulit kita. Justru yang harus kita raih untuk membangun kembali kepercayaan di Papua, itu justru kelompok yang besar ini. Pada dasarnya, yang termarginalkan itu adalah masyarakat yang di bawah, masyarakat kelas bawah, masyarakat Papua yang ada di Pegunungan Tengah dan daerah-daerah sekitar itu. Saya membaca dan melihat mencermati geolokasi kampung misalkan. Itu yang banyak itu ya di sekitar Pegunungan Tengah itu. Ada di Jayawijaya, ada di Pegunungan Bintang, dan wilayah sekitar itulah yang mayoritas masyarakat yang ingin saya katakan dan saya kategorikan sebagai kelompok silent majority itu berada. Dan susahnya mereka ini adalah juga masyarakat yang termarginalkan sesungguhnya. Begitu juga daerah-daerah yang terisolir. Ada beberapa tempat daerah terisolir itu di wilayah pantai misalkan. Nah, maka fokus dari upaya pembangunan ini harus saya letakkan kepada kelompok ini. Hal yang kedua yang ingin saya capai, karena waktu ini tidak begitu lama loh. 3 tahun ini waktu yang sangat cepat. Maka setidaknya unit percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat harus mampu meletakkan landasan yang baik bagi kontinuitas percepatan pembangunan Papua di masa yang akan datang.